Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala fi surati Thaha wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa qala aidan Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di pengajian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum atau sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka di dalamnya melantunkan atau mengucapkan firman Allah baik berupa Al-Qur'an maupun hadis, dan saling mengajarkan di antara mereka, maka dengannya turun kepada mereka ketenangan, dan mereka juga akan diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat pun berdesak-desakan untuk melihat mereka, dan Allah menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan nama-nama mereka di sisinya. Maka ini adalah suatu keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang menghadiri kajian, terutama di masjid. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah selesai pembahasan kita dalam kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam mengenai bab thaharah. Adapun untuk bab salat, maka itu alhamdulillah juga telah disempurnakan oleh pembahasan Ustadz Rizki, ya Ibu. Jadi kita tidak membahas kelanjutannya di bab salat. Adapun untuk pengajian kali ini kita akan membahas mengenai hadis-hadis mengenai 100 hadis yang populer untuk dihafal. Jadi kita akan membahas 100 hadis yang berkaitan dengan beberapa tema seputar kehidupan kita, mulai dari yang temanya tentang ibadah, muamalah, ataupun adab-adab terhadap sesama. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang belum kita tuntaskan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu pertanyaan mengenai hukum qada salat. Nah, jadi hukum qada salat ini Ibu, ada 3 pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama, yaitu pendapat mayoritas ulama seluruhnya, bahwasanya
wajib hukumnya mengqadha salat bagi orang yang lupa atau ketiduran. Yaitu wajib hukumnya mengqadha salat apabila lupa atau ketiduran. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, yaitu man nama anis sholati aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau ketiduran atau lupa dia belum sholat, maka hendaklah dia sholat ketika teringat. Barang siapa yang ketiduran atau lupa belum sholat, maka dia sholat ketika teringat. Pendapat yang kedua yaitu bisa diqadha meskipun dia meninggalkannya secara sengaja. Jadi ketika yang pertama tadi apa, Bu? Tidak sengaja, baik karena lupa atau ketiduran. Kalau yang kedua ini disengaja, dia tidak sholat. Nah, maka bagaimana hukumnya? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid bahwasanya jumhur atau kebanyakan mayoritas para ulama berpandangan bahwasanya sholat yang tertinggal dikarenakan sengaja itu boleh diqadha. Dalilnya apa? Apa landasannya? Yaitu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya saat itu suatu hari beliau didatangi seorang pemuda. Pemuda ini bertanya perihal ibunya yang telah meninggal tapi berutang puasa 1 bulan. Maka dia pun bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mengqadhakan puasa untuk ibu saya?" Yaitu mengerjakan puasa tapi dengan niat qadha untuk ibunya. Maka Rasulullah pun menjawab atau bersabda, "Apakah kalau ibumu punya hutang, engkau akan membayarnya?" Maka pemuda ini pun menjawab, "Tentu ya Rasulullah, pasti saya bayarkan." Maka Rasulullah pun bersabda, "Maka hutang kepada Allah itu lebih patut untuk dibayar." Maka hutang kepada Allah itu lebih patut untuk dibayar. Jadi hutang Allah ini dia meliputi seluruh amalan ibu-ibu. Di sini maksudnya, yaitu baik berupa sholat, baik berupa puasa maupun ibadah haji. Itu pendapat yang kedua. Nah, ini yang pendapat yang ketiga, yaitu tidak wajib untuk diqadha apabila ditinggalkan secara sengaja. Nah, pendapat ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar, bahwasanya dan juga disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, bahwasanya sholat yang sudah ditinggalkan itu, yang kita tinggalkannya dalam keadaan sengaja itu sudah berlalu waktunya, sudah terlewat waktunya. Jadi kalau kita mengerjakan sholat terlewat waktunya, itu sholatnya tidak akan diterima, sebagaimana difirmankan, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sungguhnya sholat itu bagi orang-orang beriman sudah ditetapkan waktu-waktunya.
Jadi kalau kita sholat asar ibu-ibu di waktu sholat maghrib tidak boleh. Nah, atau kita sholat maghrib di waktu sholat isya juga tidak boleh, kecuali karena uzur tadi, ketika lupa tadi atau ketika ketiduran. Adapun kalau bukan karena uzur maka itu tidak dikodo dia. Tidak perlu untuk dikodo karena sholat tersebut sudah terlewat waktunya, karena disengaja dilewatkan waktunya. Maka kesimpulannya ibu-ibu, silahkan ibu pilih kedua pendapat ini. Insya Allah dua pendapat ini sama-sama punya landasan. Ibu pingin mengkodok sholat dipersilahkan, yaitu dengan mengkodonya bersamaan dengan waktu di mana sholat itu terluput. Misalnya kita tidak sholat zuhur, kita kodo di waktu sholat zuhur, gitu ya. Kita tidak sholat asar, kita kodo di waktu sholat asar. Nah, itu dia. Atau tidak mengkodo. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat kita bertaubat dari sholat yang kita tinggalkan itu, yaitu tidak meninggalkan sholat lagi. Nah, karena kesimpulannya ibu, tidak ada dalil yang tegas gitu yang menyatakan bahwasanya kalau sholat itu kalau sengaja mesti diqodho. Dalilnya tadi yang tegas apa? Ketika lupa saja kan? Ketika lupa. Kalau lupa saja kita baru boleh qodho. Kalau sengaja maka tidak ada qodho. Lain halnya dengan puasa ibu-ibu. Kalau puasa itu sengaja tak sengaja mesti wajib qodho dianya. Baik di dalam Al-Quran disebutkan juga itu. Barang siapa yang melakukan pembatal puasa maka ada kafaratnya dan juga mesti mengganti di hari yang lain. Nah, itu dia disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membatalkan puasa karena sengaja dengan melakukan pembatal puasa, maka ada kafarat, yaitu denda yang mesti dipenuhi dan juga puasa yang diganti di hari yang lain. Begitu juga haji, Bu. Haji juga begitu. Haji dan umroh juga begitu. Ada dalilnya yang secara tegas kalau dia sengaja melakukan pembatalnya atau tidak mengerjakannya maka diwajibkan untuk menggantinya atau mengkodoknya. Nah, itu. Adapun sholat maka wajib kodok itu hanya pada orang yang lupa. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai sini jelas ibu-ibu? Bagaimana ibu? Kok sunyi? Udah mau liburan loh Bu, udah mau libur kita, insya Allah. Anak-anak aja seneng gitu, mau liburan. Nah, itu intermezzo aja. Ya. Kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini temanya adalah dua kalimat yang ringan di timbangan, ringan di lidah, namun berat di timbangan. Dua kalimat yang ringan di lidah namun berat di timbangan. Dua kalimat yang ringan di lidah namun berat di timbangan. Hadisnya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi
Subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, dua kalimat yang ringan di lisan, dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, namun berat di timbangan, namun berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, dan dicintai oleh Ar-Rahman, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Baik. Di antara keistimewaan hadis ini, Ibu-ibu, bahwasanya hadis ini menjadi hadis penutup bagi kitab Sahih Bukhari. Hadis ini menjadi hadis penutup bagi kitab Sahih Bukhari. Kalau Al-Quran apa surat penutupnya, Ibu-ibu? Kalau Al-Quran surat penutupnya surat An-Nas. Surat pembukanya surat Al-Fatihah. Jadi Sahih Bukhari juga kayak gitu, Ibu-ibu. Sahih Bukhari itu hadis pembukanya itu innamal a'malu binniyat. Hadis pembukanya itu innamal a'malu binniyat. Sedangkan hadis penutupnya itu adalah kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahman. Apa yang bisa diambil dari situ? Bahwasanya Imam Bukhari kenapa meletakkan hadis niat di pertama dan hadis tentang dua kalimat ini di akhir? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr menyebutkan bahwasanya di antara faidah Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis tersebut di awal dan di akhir adalah karena pembuka atau amalan-amalan itu diawali dengan niat. Karena amalan-amalan itu diawali dengan niat. Jadi awalnya dengan innamal a'malu
niat. Dan akhirnya itu ditutup dengan timbangan amal di akhirat. Nah, itu Ibu. Diawali dengan niat dan ditutup dengan timbangan amal di akhirat. Nah, itu dia faedahnya. Jadi dia pertama hadisnya innamal a'malu binniyat sebagai perwujudan bahwasanya amalan itu diawali dengan niat, dan sakilatani fil mizan, berat di timbangan, perwujudan bahwasanya amalan-amalan itu nanti akan ditimbang di akhirat. Itu dia diantara faedah hadis ini, atau diantara keistimewaan hadis ini. Kemudian apa faedah lainnya? Faedah hadis ini adalah yang pertama, keutamaan berzikir kepada Allah secara umum. Nah, di sini menerangkan keutamaan berzikir kepada Allah secara umum. Dan keutamaan dua kalimat ini secara khusus. Faedah yang pertama, keutamaan berzikir kepada Allah secara umum, dan keutamaan dua kalimat ini secara khusus, serta menerangkan besarnya pahala dua kalimat tersebut, serta menerangkan besarnya pahala dua kalimat tersebut. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, apa faedahnya? Keutamaan tasbih dan tahmid. Keutamaan tasbih dan tahmid. Apa itu tasbih? Yaitu ucapan subhanallah. Apa itu tahmid? Yaitu ucapan wa bihamdihi atau alhamdulillah. Bisa juga. Yaitu ucapan-ucapan yang mengandung hamdun, yaitu alhamdu atau wa bihamdihi. Itu tahmid namanya. Mengapa dua hal ini memiliki keutamaan? Yang pertama, Ibu, karena tasbih itu mengandung penyucian terhadap segala hal yang menjadi kekurangan bagi Allah. Karena tasbih itu mengandung penyucian terhadap segala hal yang menjadi kekurangan bagi Allah. Sedangkan tahmid itu mengandung penegasan terhadap kesempurnaan bagi Allah. Jadi tasbih tadi meniadakan kekurangan, tahmid itu menetapkan kesempurnaan. Itu dia. Makanya dua kalimat ini sangat agung di sisi Allah. Yang kedua, kenapa dua kalimat ini punya keunggulan? Karena dua kalimat ini adalah pokok dasar tauhid. Pokok dasar tauhid. Nah, tauhid itu dasarnya apa, Ibu-ibu? Dua dasarnya, yaitu meniadakan kekurangan dan menetapkan kesempurnaan. Itulah dia tauhid itu. Kalau dalam ibadah itu meniadakan kekurangan berarti meniadakan sesembahan lain selain
Allah, itu meniadakan kekurangan. Kalau menetapkan kesempurnaan, bahwasanya Allah lah yang berhak untuk disembah, itu dia tauhid, Ibu. Jadi pokok tauhid apa, Ibu-ibu? Dua pokoknya. Yang pertama, meniadakan kekurangan. Meniadakan kekurangan. Yang kedua, menetapkan kesempurnaan. Itu pokok tauhid. Kemudian keunggulan ketiga, kenapa dua kalimat ini begitu unggul atau begitu luar biasa? Karena dua kalimat ini sering sekali dipakai sebagai pembukaan di dalam surat-surat Al-Quran. Nah, banyak surat-surat itu, ibu-ibu, dibuka dengan kalimat sabbaha atau kalimat yusabbihu. Nah, itu dia. Misalnya di surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu dia. Atau surat Al-A'la, sabbihis marabbikal a'la, itu dia. Atau kalau kalimat alhamdu atau tahmid di dalam surat Al-Kahfi. Nah, dalam surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu dia. Banyak surat-surat di dalam Al-Quran ini memakai tasbih atau tahmid di awal suratnya. Itu faedah yang kedua, Ibu. Faedah yang kedua, tapi cabangnya ada 3. Itu dia. Kemudian faedah yang ketiga, di antara luasnya rahmat Allah, di antara luasnya rahmat Allah kepada kaum mukminin adalah amalan kecil dibalas dengan pahala besar. Di antara luasnya rahmat Allah adalah amalan kecil dibalas dengan pahala yang besar. Ibu-ibu, kalau misalnya kerja di suatu instansi atau perusahaan, ibu bekerja dari pagi sampai sore, digaji, diberikan balasan. Terkadang balasannya itu tidak sesuai dengan pekerjaan kita, bahkan lebih kecil gitu kan. Mati-matian bekerja tapi hasilnya di bawah standar gitu misalnya. Itu untuk ukuran manusia, ibu-ibu. Kita seringkali seperti itu, beramal, kita berusaha, loyalitas kita tinggi terhadap perusahaan atau terhadap instansi, tapi tetap saja kita tidak dihargai. Namun tidak demikian kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Kita beramal sedikit saja bisa diganjar pahala yang luar biasa. Seperti ini contohnya. Kita berucap subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, itu sudah memperberat timbangan amalan kita di akhirat. Atau bahkan kita berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan, itu sudah dihitung sebagai pahala di sisi Allah. Bahkan di dalam firman-Nya Allah menyebutkan kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat dan dikalikan lagi sebanyak 100 atau 700 kali lipat gitu. Dilipat gandakan sebanyak 7 kali lipat, kemudian dilipat gandakan lagi sebanyak 100. Jadi totalnya 700 kali lipat, ibu-ibu. Itu satu kebaikan. Jadi Allah itu ngasih bonus itu nggak tanggung-tanggung, ibu-ibu. Nggak kayak
manusia gitu. Manusia kok ngasih bonus penuh perhitungan. Tapi kalau Allah ngasih bonus tidak pakai perhitungan. Itu diantara luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang keempat. Faedah yang keempat adalah motivasi untuk selalu berbuat kebaikan, baik besar maupun kecil. Motivasi untuk selalu berbuat kebaikan, baik besar maupun kecil. Karena Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala atau menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat kebaikan. Semuanya dihitung itu ibu-ibu. Kemudian faedah yang kelima. Faedah yang kelima seperti faedah yang keempat tadi. Bisa jadi amalan kecil dan sepele itulah yang memberatkan timbangan kita di akhirat. Bisa jadi amalan kecil dan sepele itulah yang memberatkan timbangan kita di akhirat. Jadi jangan remehkan amalan kita sekecil apapun ibu-ibu. Karena bisa jadi amalan kecil dan sepele itu bisa menyelamatkan kita di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya di hari kiamat kelak ada orang yang didatangkan catatan keburukannya itu sebanyak 100 tingkat atau 100 tumpuk. Yang satu tumpuknya itu lebarnya sejauh mata memandang dan panjangnya sejauh mata memandang. Besar ibu-ibu, 100 tumpuk. Itu isinya keburukan, amalan keburukan, maksiat. Kemudian didatangkan kepadanya hal tersebut. Maka dia pun kok udah nengok kayak gitu ibu, pasti putus asa kan. Mau kayak mana lagi, pasti ujung-ujungnya neraka ini gitu kan. Maka Allah pun bertanya kepada orang tersebut, wahai fulan, apakah engkau memiliki amalan lain selain yang dituliskan di sini? Maka dia pun berkata dengan keputusasaannya itu, dengan nggak tahu lagi mau kayak mana, tidak ada ya Allah, semuanya sudah tertulis di situ. Apalagi yang bisa menyelamatkanku gitu. Maka Allah pun berkata atau berfirman, tidak, ada satu lagi. Nah, Allah simpan, Allah sembunyikan surprise gitu, untuk orang ini. Allah datangkan satu potong kartu. Nah, kok kartu itu bu, panjangnya seberapa lah, lebarnya seberapa. Orang tersebut memandang gitu kan, kartu ini apalah dayanya dengan 100 tumpuk tadi gitu kan. Maka dia pun berkata, ya Allah, ini kartu ini apa gitu. Nah, maka Allah pun bersabda, nah, kita lihat. Maka 100 tumpuk kesalahan-kesalahan tadi, dosa-dosa tadi, catatan dosa tadi diletakkan di satu timbangan, satu anak timbangan, dan satu kartu lagi di sisi timbangan yang lain. Maka diukur di situ ibu-ibu, mana yang lebih berat timbangannya. Ternyata Allah takdirkan atau Allah kehendaki timbangan yang lebih berat itu ternyata kartu yang sekeping tadi. Maka selamatlah orang tersebut dan dia masuk ke dalam surga. Ibu tahu apa yang ada di kartu tersebut?
Apa yang di kartu tersebut ibu-ibu? Di sekeping kartu tersebut tertulis kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat syahadat, ikhlas, tauhid kepada Allah. Cuma itulah modal dia menghadap Allah gitu. Amalan yang serasa kecil di lisan kita itu kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau kita mengamalkannya dengan amalan, dengan betul-betul pengamalan, maka itu adalah besar di sisi Allah. Kemudian faedah yang terakhir ibu-ibu, bahwasanya sebab mengapa dua kalimat ini begitu agung di sisi Allah, karena mengandung prinsip tauhid tadi. Mengandung prinsip tauhid yang dicintai oleh Allah, sehingga orang yang mengucapkannya pun ikut dicintai oleh Allah. Jadi karena mengucapkan hal-hal yang dicintai oleh Allah, maka menyebabkan orang-orang yang mengucapkannya pun ikut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, dipersilahkan kepada ibu-ibu sekalian. Apabila tidak ada, maka kita bisa langsung pulang. Silakan ibu-ibu. Ya, silakan ibu. Nah, bismillah. Jadi kalau mana yang lebih utama di antara zikir ini dengan zikir la ilaha illallah, dua-duanya sama-sama utama. Karena dua-duanya mengandung prinsip tauhid tadi ibu-ibu. Kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim mengandung prinsip tauhid tadi. Meniadakan kekurangan dan menetapkan kesempurnaan. La ilaha illallah juga seperti itu. La ilaha menyediakan kekurangan, dan illallah menetapkan kesempurnaan. Maka dua-duanya adalah zikir yang sama-sama agung. Tapi untuk perkara pahala, maka itu di sisi Allah ibu. Maka itu di sisi Allah. Allah lah yang menilai dari ukuran niatan kita mengucapkannya, dan juga ukuran keyakinan kita dalam mengucapkannya. Seberapa yakin kita mengucapkannya, seberapa kita menghayati atau mentadaburi atau memperhatikan apa yang terkandung di dalam ucapan tersebut, maka sebanyak itulah Allah menilai pahalanya. Nah, demikian ya. Allah Ta'ala a'lam. Ada lagi ibu? Atau kita tutup ibu? Nah, wis. Baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila itu terdapat kekurangan baik dari segi penyampaian, pemilihan kata yang kurang tepat, atau dari segi ilmu yang mungkin kurang sempurna disampaikan, maka itu dari diri saya pribadi yang serba banyak kekurangannya. Saya mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian, dan hanya kepada Allah lah kita meminta ampun.
Namun apabila itu berupa ilmu yang bermanfaat, motivasi untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta penguat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.